Bab 434. Di atas Gorewik. Sebagai seorang jenius dari sekte Chean, Sonus pastinya tidak akan membiarkan Devan macam-macam pada kakak iparnya. Bagaimanapun juga, di sekte Chean, Sonus harus tunduk pada Seirus. Saat ini, Sonus langsung mengeluarkan senjatanya dan menyerang Devan. "Kak Sonus, jangan sakiti dia." Wajah Erona tiba-tiba muram ketika dia melihat Sonus sudah mengeluarkan sebuah senjata bintang. Tapi tentu saja, perintah Erona tidak ada apa-apanya dibanding nyawa kakak iparnya. Apalagi, serangan Nica barusan tidak menimbulkan luka sama sekali pada tubuh Devan. Pasti kekuatan pertahanan Devan sesudah meningkat tajam. Senjata yang Sonus keluarkan adalah sebuah pedang yang berlumuran darah. Kekuatannya adalah bintang 9. Sonus langsung saja menikam punggung Devan dari belakang. Prak prak prak. Serangan yang mengerikan terjadi. Tapi ternyata senjata yang di tangan Sonus justru patah. Mengerikan. Meski Sonus menduga Devan pasti akan mengaktifkan pertahanannya, tapi tetap saja Sonus tercengang. Karena yang dia pakai adalah senjata bintang 9. Bukan senjata ecek-ecek. Tapi sekarang seakan sangat rapuh. Transformasi macam apa ini? Menakutkan sekali. Bahkan senjata bintang pun tidak bisa apa-apa pada Devan. Sonus bingung harus melakukan apa. "Kalian keluar dulu, aku tahu cara menangani dia," kata Nica saat merasa Devan hampir menggila. Dia segera berteriak pada mereka berdua, "Kak, keluar!" Akhirnya, Sonus membawa Erona keluar, meninggalkan tandu dan mendarat kembali di tanah. "Ayo terbang!" Nica tanpa basa-basi memberi perintah pada tunggangannya. "Kau!" Gorewik berteriak. Kemudian terbang tinggi ke langit. Nica merasa lega. Karena Nica tahu tidak bisa mengelak, tapi dia tidak bisa mengatakan tidak. Sejak kejadian yang dulu, ada perasaan yang sama kembali muncul di hatinya. Lagi pula semenjak Rowlet penentu kematian hilang, Seirus tidak pernah lagi tidur dengan dia. Karena itu, Nica sudah tidak tahan lagi. Mungkin saja inilah kerugiannya punya tubuh seksi. Sangat sulit mengendalikan diri sama sekali. Saat sedang nafsu, Nica bisa bertransformasi jadi binatang. Untungnya, dia mampu mengendalikan transformasinya. Apa Devan akan mengenalinya sesudah dia berubah menjadi binatang? Devan sudah transformasi meraknya. Tidak banyak orang yang bisa bertransformasi jadi binatang merak. Tapi burung merak Nica istimewa, yaitu burung merak putih. Sayap di sekujur tubuhnya seputih salju. Darah binatang jenis ini sangat langka. Setidaknya, Nica belum pernah melihat orang lain punya selain dirinya, yang bisa bertransformasi jadi burung merak putih. Kalau Devan melihat transformasinya, Devan pasti akan langsung mengenali identitasnya. Nica bisa mati kalau begini. Karena orang seperti Devan pasti akan menggunakan Rowlet penentu kematian untuk membunuh seluruh keluarganya. Tapi kalau Nica mati, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Bagaimanapun, keturunannya sudah dibantai Devan. Sampai saat ini di Athenos, Nica belum punya keturunan. Itulah kenapa ketua sekte Chean sangat membenci Nica. Dia sudah menghambat pertumbuhan tuan muda sekte selama bertahun-tahun. Tapi masih juga belum melahirkan keturunan. Nica tidak membuat Gorewik terbang pergi, tapi hanya memerintahkan Gorewik melayang di udara. Erona dan Sonus memandangi Gorewik yang terbang dan berputar-putar di langit, emosi mereka campur aduk. "Apa, kakak ipar akan baik-baik saja?" Erona berkata dengan mengatupkan giginya. Lagi pula, dialah yang membawa Devan masuk ke sana. Sonus tidak menjawab, karena dia juga tidak tahu. Namun,
Saat itu juga, Sonus tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba segera berlari keluar kota perbatasan. "Kak Sonus, kamu kenapa?" Erona sedikit bingung. Entah apa yang sedang dilakukan Sonus. Sonus berlari ke gerbang kota dengan seketika. Sepertinya dia ingin segera keluar dari gerbang kota. Tapi, tepat saat tubuhnya hendak meninggalkan gerbang kota, ada lapisan penghalang yang menghalangi tubuhnya untuk keluar. Dia seakan membal. Hal yang sama juga terjadi di tempat lain. Gawat, seseorang memakai formasi untuk memblokade kota perbatasan. Sonus berkata dengan muram setelah sadar apa yang terjadi. "Memblokade kota perbatasan? Kenapa?" Erona bertanya bingung. "Entahlah." Sonus menggelengkan kepalanya. Namun hatinya merasakan akan ada bahaya. Saat ini, beberapa sosok muncul di depan mereka. Ini Sekte Faelung. Sepertinya semua orang yang datang adalah tetua. Wajah Sonus muram dan dia langsung melindungi Eruna di belakangnya. "Namaku Goufi, tetua ke-7 dari Sekte Faelung." "Namaku Leroni, tetua ke-6 dari Sekte Faelung." "Zelgi, tetua ke-4. Sonus terkejut. Tak disangka, ada belasan tetua Sekte Faelung yang datang, termasuk tetua di jajaran 10 besar. Sebenarnya Sonus bisa menghadapi tetua biasa di Sekte Faelung. Tapi belum tentu dia bisa menang menghadapi tetua berada di peringkat 10 besar. Apalagi, mereka datang dengan banyak orang sekaligus. "Tetua, selamatkan aku, selamatkan aku." Pada saat itu, sebuah teriakan terdengar. Itu suara Enil. "Enil, kamu kenapa?" Seorang tetua Sekte Faelung mendatangi Enil. Sesaat kemudian, ekspresi marah muncul di wajahnya. Siapa yang membuatmu seperti ini?" "Itu Sonus. Dia merobek tangan dan kakiku, bahkan menghancurkan sumber cakraku," kata Enil dengan sangat marah. Tetesan darah itu sudah diambil gadis Sekte Cean. "Sonus, kamu benar-benar membuat kita marah," kata Goufi, tetua ke-7 Sekte Faelung, dengan marah. Sonus berkata dengan dingin, "Apa yang kalian maksud? Apa maksud kita? Serahkan darah itu, lalu hapus pelatihanmu sendiri, dengan begitu kamu akan diampuni," kata Goufi dengan dingin. "Darah itu sudah diserap," kata Erona tiba-tiba. "Tidak mungkin, kalian tidak akan bisa menyerap darah dengan kualitas sebaik itu," Goufi berkata dengan nada menghina, "kecuali kamu sendiri menyerahkannya kepada ketua sekte, tapi mana mungkin kamu mau melakukannya?" "Terserah mau percaya atau tidak." Erona tidak mau menjelaskan lagi. Tentu saja aku tidak percaya." "Erona, Sonus, kota perbatasan ini pasti adalah kota di bawah kuasa Sekte Cean. Hari ini, kalau kalian tidak menyerahkan darah itu, aku akan membantai kota ini," kata Goufi. Wajah Sonus tiba-tiba berubah pucat. Dia berkata, "Beraninya kamu membunuh orang sebanyak ini. Kamu pasti akan dapat lencana iblis." Saat ini, setidaknya ada 100.000 orang di kota perbatasan. Kalau semua orang ini dibunuh, berapa denda batu hara yang dihasilkan? Meskipun Sekte Faelung punya banyak batu hara, mana mungkin mereka rela menyia-nyiakannya hanya untuk hal yang tidak seberapa. Saat ini, banyak orang di kota perbatasan juga menyadari ada yang tidak beres. Mereka sadar kalau seluruh kota perbatasan sepertinya diselimuti oleh perisai yang tak kasat mata. Mereka tidak bisa keluar atau bahkan berkomunikasi dengan dunia luar. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Menjadi iblis. Haha, kita punya cara kita sendiri, bahkan tidak akan perlu batu hara. Apa menurutmu Sekte Faelung tidak punya iblis? Goufi tersenyum jahat. Setelah Goufi selesai bicara, muncul puluhan orang di depan mereka berdua.
Orang-orang ini memakai lencana iblis di dada mereka. Ada banyak yang tingkat 1, tapi ada juga beberapa yang tingkat kedua. Bahkan ada iblis tingkat 3. Bersambung. Bab 435. Iblis membantai. Seringkali beberapa sekte akan membayar jasa para iblis. Bagaimanapun, seorang iblis berani melakukan apapun juga di Athenos tanpa ragu sama sekali. Terutama mereka yang tidak mungkin lagi menebus dengan batu hara. Sekte akan berjanji untuk membiayai keluarganya karena jasa mereka yang sudah bekerja keras untuk sekte. Kalau mereka punya jasa yang besar kepada sekte, sekte itu pada akhirnya akan melunasi batu hara mereka sebelum mereka dibunuh Venus. Oleh karena itu, iblis akan berani bertarung mati-matian untuk sekte mereka. Dan saat ini, ada puluhan sampai ratusan iblis. Sepertinya sekte Phylum benar-benar menginginkan setetes darah itu. Karena itu, mereka tidak takut ketika mengancam akan memusnahkan orang-orang di kota perbatasan. Kota perbatasan adalah kota di bawah kekuasaan sekte Chean. Semua orang sudah tahu ini. Di kota perbatasan, seringkali dijumpai anggota sekte Chean. Inilah kenapa Nietzsche bilang Sonus bisa memusnahkan seluruh kota perbatasan. Kalau semua anggota sekte Chean di kota perbatasan dikumpulkan, kekuatan mereka semua tidak main-main. Sonus dan Eruna saling memandang. Mereka berdua sama-sama melihat ketakutan di mata yang lainnya. Kalau darah itu masih ada, Eruna mungkin akan menyerahkan darah itu untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dan nyawa 100.000 orang di kota perbatasan ini. Namun saat ini Devan sudah menyerap darah itu. Meski Devan adalah temannya, tapi tidak ada lagi yang Eruna bisa perbuat. Apa kalian tidak lihat ada tandu istri tuan muda sekte di atas? Apa kalian mau cari gara-gara dengan sekte Chean? Kata Sonus dengan nada yang dalam. Dia ingin menggunakan nama Nietzsche untuk membuat orang-orang sekte Phylum takut. Haha, istri tuan muda sekte Chean. Bukankah dia cuma istri Seirus? Lagi pula berapa banyak orang yang tahu Nietzsche adalah istri tuan muda sekte. Mungkin ketika kita membunuhnya, malah sekte Chean akan berterima kasih kepada kita. Semua orang sekte Phylum tertawa. Gorewik, ada apa? Di dalam, Nietzsche juga menyadari ada yang tidak beres, tapi saat ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kau, teriak Gorewik, seolah menanggapi pertanyaan Nietzsche. Nietzsche lalu tahu memang ada yang tidak beres. Sepertinya ada sesuatu menghalangi mereka di langit. Gorewik tidak dapat terbang keluar. Pasti ada yang menggunakan formasi blokade. Nietzsche ingin keluar untuk melihat bagaimana situasi di luar sana. Tapi sayangnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sesudah mendengar yang mereka katakan, Sonus langsung mengernyitkan dahi. Jelas sekali, dia tahu apa yang dikatakan orang lain itu benar. Apalagi kalau mendapatkan setetes darah binatang itu, leluhur kita akan bisa menerobos. Saat itu, bukankah sekte Phylum tidak perlu takut lagi pada sekte Chean? Tetua Zelgi terkekeh. Inilah alasan kenapa sekte Phylum ingin mendapatkan setetes darah berkualitas super dengan segala cara. Sebab, leluhur sekte Phylum akan menerobos. Dan setetes darah binatang itu adalah kuncinya. Aku tahu, kalau kita tidak serius, kamu mungkin akan meragukan niat kita. Salah satu tetua sekte Phylum mengangguk ke arah iblis. Saat berikutnya, iblis itu berbalik dan bergegas menuju orang-orang. Puf-puf. Dia langsung datang membunuh. Beberapa iblis-iblis ini dulunya hampir mati. Sekte Phylum lah yang memberikan mereka batu hara ketika mereka hendak dimusnahkan,
sehingga mereka dapat melunasi hutang Venus dan menghindari kematian. Tapi mereka harus mengabdikan diri mereka ke Sekte Faelum. Oleh karena itu, kehidupan mereka sudah sepenuhnya milik Sekte Faelum. Kalau mereka harus jadi iblis lagi, mereka tidak akan takut. Dalam waktu kurang dari 1 menit, iblis sudah membantai lebih dari 100 orang. Melihat ini, Erona Temapak sangat muram. Erona adalah wanita berhati baik. Kalau tidak, mana mungkin dia mau membantu para pemula ketika menghadapi binatang aneh tingkat caesar meskipun saat itu dia harus menyelamatkan diri. Dapat dikatakan bahwa mereka semua mati karena dia. Mereka yang tadi asik menonyon malah tiba-tiba dibantai iblis sebelum mereka sadar apa kesalahan mereka. Orang-orang yang berada jauh, ketakutan dan lari ke segala arah saat melihat pemandangan ini. Beberapa orang bahkan ingin meninggalkan kota perbatasan. Sayangnya, mereka tidak bisa pergi. Bagaimana Nona Eruna? Apa kamu sudah lihat niat kita? Ucap Zelgi enteng. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Tampaknya orang yang baru saja dia bunuh bukanlah 100 orang, tapi hanya 100 semut. Zelgi, aku bilang darah binatang aneh itu sudah diserap. Erona mengertakkan gigi. Mustahil. Meskipun sudah diserap, kamu harus mengatakan padaku siapa yang menyerapnya. Zelgi menyipitkan matanya. Energi dalam darah binatang aneh sangat kuat. Sekalipun diserap oleh seseorang, tidak mungkin bisa seluruh energinya diserap dalam waktu singkat. Selama orang itu belum menyerap semua energinya dan kemudian daging dan darah orang tersebut bisa digunakan untuk membuat ramuan, maka dia akan punya setidaknya setengah dari 1 tetes darah sebelumnya. Terobosan leluhur Sekte Faelum sebenarnya tidak butuh 1 tetes darah itu. Hal utama yang dia butuhkan adalah kesempatan. Erona tahu apa yang akan Zelgi lakukan dan dia tidak akan memberitahu Zelgi kalau Devan lah yang menyerap darah itu. Kalau tidak, Zelgi pasti akan menangkap Devan karena sudah mengambil incarannya. Nona Erona, sepertinya kamu sama sekali tidak peduli dengan nyawa orang-orang di kota perbatasan ini. Kalau begitu, jangan salahkan kita karena membantai mereka. Zelgi mengangguk ke arah iblis. Iblis mengeluarkan benda berbentuk cakram, lalu menempelkan telapak tangannya ke benda itu. Melihat cakram itu, ekspresi Erona tiba-tiba memucat. Karena, itu seperti sebuah saklar bagi formasi. Benar saja, saat berikutnya, bola api muncul di langit dan menghujani orang-orang di kota perbatasan. Apa itu? Pada awalnya, orang-orang tidak bereaksi. Sampai bola api itu jatuh tepat di depan. Boom! Dalam sekejap, banyak rumah hancur. Orang yang terkena bola api langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah. Tiba-tiba, seluruh kota perbatasan seperti dihujani api penyucian. Meski di Athenos ada denda ketika membunuh seseorang, namun ada banyak cara untuk menghindari denda. Misalnya, kalau menggunakan formasi untuk membunuh orang, maka satu-satunya orang yang akan didenda adalah orang yang mengaktifkan diagram formasi tersebut. Sekte Faelum menggunakan seirang iblis untuk mengaktifkan formasi. Bahkan kalau formasi membunuh semua orang di kota perbatasan, pada akhirnya, hanya iblis ini yang didenda. Dalam sekejap, banyak suara bergemuruh dari langit. Iblis itu dijatuhi denda yang sangat besar. Lencana iblisnya langsung berubah dari level 1 ke level 2 ke level 3. Tapi tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Sebab, hari ini adalah hari pelunasannya. Kalau dia belum banyak berjasa bagi Sekte Faelum, tidak mungkin Sekte Faelum membantunya melunasi utangnya. Pada akhirnya dia hanya akan mati. Oleh karena itu, dia datang untuk mengaktifkan diagram formasi, meskipun dia mati nantinya.
Setidaknya Sekte Faelum akan menjaga keluarganya. Devan di atas sana tidak tahu apa yang terjadi. Yang bisa dia lihat hanyalah tandu ini melayang dan bergetar. Nica menggenggam selimut semakin erat. Bersambung.